Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwanil ahibba rahimakumullah. Manusia sebagai khalifah di bumi bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dalam melakukan amal perbuatan, manusia tentu membutuhkan sosok yang mampu dijadikan teladan. Allah menurunkan teladan melalui manusia-manusia pilihan yang disebut Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul inilah yang bisa dijadikan teladan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam hal kesabaran. Karena memang hanya dengan kesabaranlah manusia mampu menjadi khalifah yang baik dan benar, yang bisa dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus Allah untuk menjadi teladan tersebut, ada beberapa Nabi dan Rasul yang diberi julukan Ulul Azmi. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu Ulul Azmi, marilah kita bahas dulu apa itu Nabi, apa itu Rasul, dan apa itu Ulul Azmi itu sendiri. Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri, dan dia punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Ulul Azmi itu sendiri menurut bahasa memiliki arti pemilik keteguhan hati. Sedangkan menurut istilah, Ulul Azmi adalah Nabi dan Rasul yang mempunyai keteguhan, kesabaran, dan keuletan yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Ada 5 Nabi dan Rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Di antaranya adalah yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanil ahibba rahimakumullah, marilah kita belajar sedikit tentang keteladanan dari kesabaran, keuletan dalam berdakwah dari para nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Kesabaran dan keuletan Nabi Nuh, yang pertama adalah Nabi Nuh berdakwah kepada kaum Rasyid yang menyembah berhala, dan juga Nabi Nuh menghadapi tantangan dan penolakan dari anak dan istrinya sendiri. Yang kedua, pada saat musim kemarau, Nabi Nuh diperintah Allah untuk membuat kapal di atas bukit, sehingga Nabi Nuh dalam melaksanakan tugas tersebut diejek dan dikatakan sudah gila oleh kaumnya. Namun akhirnya pada hari yang telah dijanjikan, timbullah air dari dalam bumi dan turunlah air yang sangat deras dari atas langit, sehingga air menenggelamkan semuanya dan menewaskan seluruh kaum yang tidak beriman, termasuk anak dan istrinya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diutus Allah untuk berdakwah. Yang pertama adalah berdakwah kepada ayahnya sendiri. Nabi Ibrahim berdakwah dengan sopan, dengan santun, dengan sabar.
namun ayahnya menolak dengan keras, bahkan mengusirnya serta memutuskan hubungan ayah dan anak. Yang kedua, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud, yaitu raja yang sangat kejam, yang berakhir dengan hukuman, yaitu Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Namun karena pertolongan Allah, Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa diperintah Allah untuk berdakwah kepada ayah angkatnya sendiri, yaitu yang pada saat itu menjadi raja Mesir, yang sangat kejam dan sombong. Dikarenakan kesombongannya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Musa ketika berdakwah ditentang oleh ayah angkatnya sendiri. Bahkan Nabi Musa dikejar untuk dibunuh sampai di tepi Laut Merah. Dengan pertolongan Allah, akhirnya Nabi Musa bisa selamat menyeberangi Laut Merah. Sedangkan Raja Fir'aun beserta pasukan dan pengawalnya tewas tenggelam di Laut Merah. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam, yang lahir dari seorang wanita yang suci, yang belum pernah disentuh oleh laki-laki lain, yang dengan kekuasaan Allah maka Nabi Isa bisa lahir ke dunia. Nabi Isa diutus Allah untuk berdakwah kepada tokoh Bani Israel dan juga kaum Romawi yang begitu kejam. Dalam berdakwah, Nabi Isa dibantu murid-muridnya. Namun di tengah perjalanan dakwah, Nabi Isa dikhianati salah satu muridnya, yang pada akhirnya murid tersebut ditangkap dan dibunuh oleh tokoh Bani Israel dan kaum Romawi dengan cara disalib. Lalu yang kelima adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang berasal dari suku yang mulia, yaitu suku Quraisy pada saat itu. Dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah. Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Quraisy itu sendiri, terutama berdakwah kepada paman-pamannya sendiri yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh kaum Quraisy yang sangat disegani pada saat itu. Dakwah Nabi Muhammad tidak lepas dari yang namanya tantangan, rintangan, hinaan, cacian, atau bahkan usaha untuk membunuh beliau. Tetapi semua itu dilewati dengan sabar, dengan keuletan yang sangat luar biasa. Dengan sifat beliau yang jujur, sabar, pemaaf, dan budi pekerti yang luhur itulah yang pada akhirnya di tanah Arab bisa memeluk agama Islam. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad mampu menaklukkan kota Makkah. Dikarenakan dengan keagungan budi pekerti beliau, maka beliau mendapatkan mukjizat yang terbesar, yaitu Al-Quran, yang menjadi pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Demikian sedikit uraian tentang seputar ulul azmi. Semoga sedikit yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan kita semua bisa meneladaninya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.